apakah sedekah itu juga harus berupa uang atau berupa harta benda? Kalau Kanjeng Nabi itu pernah diwaduli sama para sahabat. Para sahabat itu pernah mengeluh, mengadu kepada Kanjeng Nabi. Mereka itu iri kepada mereka para sahabat yang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit du'ai wal istighfari wal qur'ani wasairil adhkar. Fasal yang menjelaskan tentang berdoa, meminta ampun, membaca Al-Qur'an dan zikir-zikir yang lainnya. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali alaika bid du'ai bainal adzani wal iqamah. Kanjeng Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, berdoalah kamu di antara dua azan dan di antara azan dan iqamah. Fa innahu la yuraddu. Karena doa di antara keduanya, doa di antara azan dan iqamah itu doanya tidak akan ditolak. Maksudnya itu adalah doanya pasti akan terkabul, terijabahi. Doa di antara dua azan, maksudnya itu adalah azan di antara azan dan iqamah. Nah, waktu di antara keduanya itu adalah waktu yang sangat diijabahinya doa. Doa itu pasti akan diijabahi. Waktu yang paling utama untuk berdoa. Karena doa ketika dilakukan pada waktu itu pasti akan diijabahi. Fa innahu la yuraddu, tidak akan ditolak. Nah, selain di antara dua azan ya di antara ketika khotib berkhutbah, di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah itu juga doanya itu tidak akan tertolak. Ya Ali, idza da'uta fabsut yadaka khadwa sadrika wala tarfa'ha fawqa ra'sika wa tushiru ila Allah ta'ala bisababatika al-yumna. Ya Ali, ketika kamu berdoa fabsut yadaka, maka membeberkan tanganmu, hadwa sodrika, mengangkat kedua tangan sampai menyamai dadanya, menyamai dada. Wala tarfa'aha fawqa ra'sika. Nah, janganlah kamu mengangkat tanganmu, kedua tanganmu itu di atas kepalamu. Jadi enggak boleh di atas kayak gini. Nah, kalau bisa di sama rata pada dada. Fawqa ra'sika wa tusyiru ila Allah ta'ala bisababatika al-yumna. Terus wa tusyiru dan mengisyarah kepada Allah dengan telunjuk tangan kanan, dengan telunjuk tangan kanan. Ya Ali, terus nasihat yang selanjutnya itu adalah la tajhar bi qiraatika wala bidu'aika haitsu yusalli annas. Ketika kamu membaca Al-Qur'an, janganlah kamu membaca dengan keras. Wala bidu'aika, dan ketika berdoa jangan berdoa dengan keras. Haitsu yusalli annas, ketika ini anjurannya itu ketika kapan? Haitsu yusalli annas, ketika orang-orang itu sedang sholat. Seumpama baru di masjid, ada orang yang baru melaksanakan sholat, baru melakukan sholat, terus kita itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sebaiknya jangan dengan keras-keras, karena hal tersebut fa inna dzalika yufsidu alaihim sholatahum, karena hal tersebut bisa mengganggu konsentrasi bagi musolli, bagi orang yang sholat, bisa mengganggu kekhusyukan orang yang sholat. Ya Ali, man dzakarallaha qabla al-fajri wa qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha istahyallahu ayyu'adzibahu binnar. Wahai Ali, barang siapa itu berzikir kepada Allah, berzikirnya kapan? Qabla al-fajri, sebelum fajar.
wa qabla tulu'i syamsi, dan sebelum keluarnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Istahyallahu ayyu'adzibahu binnar. Allah itu akan malu kepadanya jika Allah itu menyiksa dirinya di neraka. Maksudnya itu orang yang berzikir baik di waktu fajar, di sebelum fajar, berzikir sebelum munculnya matahari, sebelum terbenamnya matahari, berarti ketika waktu sore seperti ini sampai menjelang maghrib, itu istahyallahu ayyu'adzibahu binnar. Allah itu akan malu jika Allah itu menyiksanya di neraka. Artinya dia itu tidak akan disiksa. Nah, dikirannya itu apa ya? Terserah mau dikiran, mau membaca tahlil, tahmid, takbir dan yang lainnya, itu terserah. Yang penting kita itu berzikir, diperbanyak zikirnya. Ya Ali, idza shallaita faq'ud makanaka hatta tatlu'a asyamsa. Hatta tatlu'a asyamsu. Wahai Ali, idza shallaita, ketika kamu sholat, faq'ud makanaka hatta tatlu'a asyamsu. Nah, maka duduklah kamu di tempatmu itu hatta tatlu'a asyamsu, sehingga sampai matahari itu keluar. Nah, itu maksudnya itu ketika duduknya itu duduk ketika setelah melakukan sholat subuh, biasanya itu seperti itu. Nah, setelah sholat subuh sebaiknya itu kita itu berdiam diri ya di tempat kita tadi sholat atau yang dimanapun. Lah, tidak hanya berdiam diri saja, tetapi harus diselingi dengan berzikir. Fa innallaha yaktubu liman yajlisu makanahu hajjatan wa umratan. Nah, karena Allah itu akan menulis baginya, Allah itu akan menulis baginya orang yang duduk di tempatnya tadi setelah selesai melakukan sholat, ditulis pahala apa? Pahala hajjatan wa umroh, akan ditulis sebagaimana dia itu beribadah haji dan beribadah umroh. Au idqa raqabatin, atau dia itu seperti halnya memerdekakan seorang budak. Pahalanya itu menyamai haji atau umroh, haji dan umroh, terus atau disamakan dengan memerdekakan seorang budak. Au sodaqota alfi dinarin fi sabilillah, atau bersodakoh sebanyak 1000 dinar. Nah, 1000 dinar itu sangatlah banyak. Dinar itu dari emas 1000 dinar. Satu dinarnya itu sekitar 3 gram emasan lah. Nah, bayangkan 1000 dinar emas, berarti seperti halnya orang itu bersedekah sekitar 3 kilo emas. Nah, itu ketika orang tersebut setelah dia itu bersolat subuh, dia berdiam diri dengan wiridan, dengan berzikir, mengingat Allah, terserah mau berwiridan atau membaca Al-Quran dan yang lainnya, itu dia itu akan dicap seperti halnya orang yang haji, umroh, atau memerdekakan hamba sahaya, atau bersodakoh sebanyak 1000 dinar. Tentang masalah sodakoh juga, menyinggung masalah sodakoh, apakah sodakoh itu juga harus berupa uang atau berupa harta benda? Kalau Kanjeng Nabi itu pernah diwaduli sama para sahabat itu pernah mengadu kepada Kanjeng Nabi, mengadu tentang para sahabat-sahabat yang miskin. Mereka itu iri kepada mereka para sahabat yang kaya. Karena apa? Karena sahabat yang kaya itu bisa bersedekah dengan hartanya, sedangkan para sahabat yang kurang mampu, sahabat yang miskin ini tidak bisa bersedekah dengan harta bendanya. Dan dia itu kemudian mengadu kepada Kanjeng Nabi. Nah, sama Kanjeng Nabi ini dijawab, mereka itu dijawab sama Kanjeng Nabi. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Apakah aku itu belum mengajarkanmu sesuatu hal yang jikalau engkau itu mengerjakan tersebut, itu seperti halnya engkau itu bersedekah. Apa saja? Inna bikulli tasbihatin sodakoh.
Karena sesungguhnya setiap tasbihan, setiap membaca subhanallah itu dianggap sebagai sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah, dan setiap membaca takbir Allahu Akbar itu dianggap sedekah. Wa kulli tahmidatin sedaqatan, dan setiap membaca tahmid atau alhamdulillah itu juga dianggap sebagai sedekah. Nah, terus wa kulli tahlilatin sedaqatan, dan setiap membaca tahlil, membaca la ilaha illallah itu juga dianggap sedekah. Terus wa amrun bima'rufin sedekah, dan amar ma'ruf itu juga dianggap sedekah. Menyuruh, mengarahkan seseorang pada kebaikan itu dianggap sedekah. Wa nahyun an munkarin sedaqatun, dan mencegah seseorang dari perkara mungkar itu juga dianggap sedekah. Wa fi buti ahadikum sedaqah. Itu banyak sekali amaliyah sedekah yang bisa dilakukan, bisa menggunakan kita membaca takbir, tahlil, tahmid dan yang lainnya. Itu bisa beramaliyah sedekah. Banyak, yang lainnya juga masih banyak. Ya Ali man qala kulla yaumin khamsatan wa 'ishrina marrah astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Katabahullahu min auliyaih. Barang siapa mengucapkan setiap hari dalam satu hari itu mengucapkan astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, sebanyak 25 kali sehari, membaca 25 kali membaca tadi, maka katabahullahu min auliyaih. Allah ini akan menulis pahala baginya. Allah ini akan menulis orang tersebut sebagai golongan dari aulia Allah, sebagai para wali dari Allah. Nah, diketahui bahwasanya aulia atau kekasihnya Allah itu ketika dia itu berdoa atau meminta kepada Allah itu pasti diijabahi. Nah, itu dia itu sudah dianggap seperti halnya aulia Allah. Nah, sedangkan untuk menuju derajat aulia sendiri itu juga sangatlah sulit. Nah, ini dia itu sudah ketika membaca astaghfirullahaladzim ila akhirih sebanyak 25 kali, ini itu orang tersebut akan dianggap dicap seperti aulianya Allah, kekasihnya Allah. Nah. Ya Ali man qala kulla yaumin asyrata marratin la ilaha illallah qabla kulli ahadin la ilaha illallah ba'da kulli ahadin la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulla ahadin wa yafna kullu ahadin lam yabqa malakun fis samawati illa astaghfara lah. Barang siapa setiap harinya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah qabla kulli ahadin la ilaha illallah ba'da kulli ahadin la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin. Nah, itu orang tersebut lam yabqa malakun fis samawati illa astaghfarolah. Malaikat yang di atas langit, malaikat yang di langit itu akan memintakan ampunan kepadanya, memohonkan ampunan untuk orang yang membaca kalimat la ilaha illallah ila akhirih sebanyak 10 kali setiap hari. Nah, cuma membaca la ilaha illallah. Jadi tidak menghabiskan waktu sangat banyak. Paling 2 menit selesai membaca la ilaha illallah qabla kulli ahadin ila akhirih, mungkin 2 menit itu selesai. Jadi tidak menghabiskan banyak waktu. Nah, dan faedahnya itu juga sangat besar. Faedahnya yaitu adalah dimintakan ampunan oleh malaikat, dimintakan ampunan oleh malaikat. Seluruh malaikat yang ada di langit itu akan memintakan ampunan kepada orang tersebut. Ya Ali man qala kulla yaumin Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Barang siapa mengucapkan
setiap harinya mengucapkan Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut lam yuhasibhullahu bima fa'alahu fid dunya. Allah ini tidak akan menghisab dirinya, atas perilaku, atas perbuatan yang dilakukannya selama di dunia. Nah, ketika di akhirat Allah itu tidak akan menghisab amal-amalnya yang pernah dilakukan di dunia. Berarti langsung orang tersebut langsung dimasukkan pada surga. Dan ketika waktu yaumul hisab banyak karena yaumul hisab itu termasuk waktu yang sangat membosankan, karena waktunya itu waktu menunggu giliran dihisab itu sangatlah lama sekali. Dan bahkan orang-orang itu yang menunggu waktu giliran untuk dihisab itu saking dia itu bosannya, saking dia itu merasa gelisah, dia itu malah ada yang berbicara lebih baik langsung saja dimasukkan ke neraka. Berarti sangat sangat cobaan dalam menunggu waktu hisab saja itu juga sangat berat sekali. Padahal dia itu belum mau dimasukkan surga atau neraka, masih dihisab saja. Nah, sampai ada orang yang ketika waktu hisab itu dia itu meminta langsung dimasukkan ke neraka saja gitu loh. Karena perihal di waktu hisab itu karena sangat lama sekali. Padahal tidak tahu ketika di neraka itu siksaannya itu sangatlah besar, sangatlah pedih sekali. Waman kabbaro mi'ata marratin qabla syamsi wa mi'atan qabla al-ghurub kataballahu lahu sawaba mi'ati abdin wa mi'ati mujahidin fi sabilillah. Barang siapa orang membaca takbir sebanyak 100 kali, membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sebanyak 100 kali, dibaca kapan? Qabla syamsi, sebelum keluarnya matahari, wa mi'atan qoblal ghurub, dan dibaca 100 kali sebelum terbenamnya matahari, maka Allah ini akan kataballahu lahu sawaba mi'ati abdin, sawaba mi'ati abidin wa mi'ati mujahidin fi sabilillah. Allah ini akan menuliskan pahala baginya, pahala sebanyak sebanyak pahalanya 100 orang ahli ibadah. Nah, ditulis seperti halnya 100 ahli ibadah, pahalanya 100 ahli ibadah. Padahal hanya dengan modalkan membaca takbir saja, dengan membaca Allahu Akbar 100 kali sebelum munculnya matahari dan 100 kali sebelum terbenamnya matahari. Dan ditulis juga seperti halnya 100 orang yang jihad pergi berperang karena memuliakan agamanya Allah. Padahal sudah diketahui pahala bagi orang yang berjihad, orang yang berperang karena Allah Subhanahu wa taala, laisa jazaun illal jannah. Tidak ada balasan apapun kecuali surga. Sudah pasti dimasukkan ke surga, dicap sebagai ahlul surga, ahlul jannah. Nah, itu dengan bermodalkan membaca takbir Allahu Akbar saja. Wa man shalla alayya kulla yaumin wa lailatin mi'ata marrah wajabat lahu syafaati. Barang siapa bersolawat, membaca solawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad maksudnya, sebanyak 100 pada satu hari satu malam sebanyak 100 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Syafaatnya Kanjeng Nabi itu akan didapati oleh dirinya. Padahal banyak orang itu yang menginginkan ketika pada yaumil akhir itu menginginkan mereka untuk mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi, karena sangat hampir tidak mungkin, sangat sulit sekali orang itu bisa masuk surga tanpa adanya syafaat dari Kanjeng Nabi. Bahkan umat-umat terdahulu mereka
umat-umat selain umat Nabi Muhammad, selain umat Muslim, yang umat-umat yang lainnya, itu mereka itu meminta syafaat itu bukan kepada para nabinya, tetapi kepada nabinya Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad, meminta syafaat pada Nabi Muhammad, berbondong-bondong meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Wa kasratul istighfari hasnun litaibin minan nar. Dan memperbanyak membaca istighfar itu bisa menjadi benteng bagi orang-orang yang bertaubat, menjadi benteng dari apa? Minan nar, dari neraka. Memperbanyak membaca istighfar itu bisa menjadi benteng seseorang tersebut, menjadi benteng dari api neraka, panasnya api neraka. Nah, monggo menawi banyak maka mumpung eventnya ini bulan puasa, diperbanyak dengan istighfar. Nah, daripada kita nganggur ngalamun gak ceto. Kadang kalau nganggur itu pikirannya kemana-mana, kadang bisa berpikiran ke maksiat. Itu lebih baik diisi dengan wiridan, diisi dengan zikiran. Terserah mau membaca astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, terserah mau membaca apapun, terserah mau dibacakan apapun. Yang penting pikiran itu tidak kosong, diisi dengan hal-hal positif, ya, dengan wiridan, dengan zikiran ataupun yang lainnya. Nah, malah dengan hal yang kosong tersebut, pikiran kita yang kosong, kita itu bisa dengan diisi dengan hal positif, itu bukannya kita tidak akan mendapatkan apa-apa, kita malah bisa mendapatkan suatu ladang pahala, bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak, hanya menggunakan waktu luang saja, menggunakan waktu kosong. Ya. Kalau saya dulu itu diajari dengan guru saya, biasanya kalau mau wiridan itu kan kalau orang itu kalau tanpa adanya suatu pancingan, tanpa ada yang untuk memancing untuk dirinya agar mau wiridan, ya biasanya kalau bisa dulu saya itu disuruh membawa tasbih. Ya enggak usah tasbih yang tasbih digital itu juga enggak masalah. Yang penting ada media, suatu media. Nah, ketika ada suatu media yang dibawanya, dia itu pasti dia itu akan teringat ketika melihat media tersebut. Oh, ini saya membawa tasbih. Berarti lebih baik daripada saya menganggur, saya membaca wiridan, membaca zikiran kepada Allah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis sidqi was shadaqah. Fasal yang menjelaskan tentang jujur dan fasal menjelaskan tentang berteman. Qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi dawuh juga kepada Sayyidina Ali, usduk wa innad darraka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajil. Wahai Ali, ketika usduk, jujurlah kamu, jujurlah kamu, wa innad darraka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajil. Walaupun ketika kamu jujur itu akan membahayakanmu, membahayakanmu di dunia. Fa innahu yanfa'uka fil ajil. Tetapi jujur itu akan memberikan manfaat kepadamu kelak di akhirat. Innad darraka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajil. Walaupun bahaya di dunia tetapi akan bermanfaat ketika nanti di akhirat. Wala takdzib wa in nafa'aka fil ajil fa innahu yadurruka fil ajil. Dan janganlah kamu berbohong, walaupun dengan berbohong itu kamu itu wa in nafa'aka, walaupun berbohong itu bisa bermanfaat kepadamu dalam hari ini, di hari ini pada dunia, fa innahu yadurruka fil ajil. Bahwasanya berbohong itu bisa membahayakanmu ketika engkau di akhirat. Dengan berbohong engkau itu bisa celaka nanti di akhirat. Qulil haq walau kana murron. Katakanlah sesuatu yang benar, katakanlah sesuatu yang hak walaupun hal tersebut itu pahit, walaupun hal tersebut pahit rasanya. Qulil haq walau kana
murron. Nah, itu anjuran kita untuk selalu berkata jujur dan larangan kita untuk berbicara dengan berbohong. Ya Ali man kasurat dzunubuhu dzaba bahauhu. Wahai Ali, barang siapa banyak dosanya, maka kebaikannya itu juga akan hilang. Kebaikan dari dirinya itu juga akan hilang. Kebaikan dari dirinya itu juga akan hilang. Mungkin sedikit dari apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada salah kata ataupun yang lainnya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.